Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Jami'ul Bayan karya Ibnu Jarir At-Tabari di juz 15 halaman 16 menceritakan mengenai apa yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang diisrakan dari Masjidil Haram menuju Al-Masjidil Aqsa, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengatakan tidak dengan jasadnya tapi dengan ruhnya. Beliau mengatakan di dalam tafsir Jami'ul Bayan, ma fukida jasadu Rasulillah, tidak ada yang kehilangan jasadnya Rasulullah. Yakni jasadnya Rasulullah masih berada di Mekah, tidak hilang dari posisinya berada di Mekah. Yang dikatakan Aisyah ini oleh Ibnu Jarir sendiri di dalam tafsirnya Jami'ul Bayan, beliau tidak sependapat dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan di dalam tafsirnya Jami'ul Bayan, beliau mengatakan di halaman 17 juz 15, walau kana al-isra'u bi ruhihi, apabila Isra itu dengan rohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dengan jasadnya, lam takunir ruh mahmulatan 'alal buraq, roh tidak bisa dibawa oleh burak. Iz kanatid dawab, karena binatang itu la tahmilu, tidak bisa membawa illal ajsam, kecuali fisik, kecuali bentuk jisim, kecuali bentuk jasad, bentuk benda, bentuk jisim, bentuk fisik, bukan bentuk ruh yang dibawa oleh binatang namanya burak. Ini alasan Ibnu Jarir di dalam tafsirnya Jami'ul Bayan At-Tabari. Kemudian saya baca di dalam kitab Asy-Syifa karya Al-Qadhi Iyad di juz 1 halaman 118. Beliau mengatakan, wa amma qawlu Aisyata ma faqadtu jasadahu, dan adapun apa yang dikatakan Sayyidah Aisyah, aku tidak merasa kehilangan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa Aisyatu lam tuhaddis bihi an musyahadah, Sayyidah Aisyah tidak menceritakan ini dengan melihat mata. Jadi mengatakan tidak kehilangan jasad Nabi ketika Isra, ini Aisyah radhiyallahu anha tidak melihat sendiri. Kenapa? Li'annaha lam takun khina idin zaujah. Karena Aisyah radhiyallahu anha ketika itu, di waktu itu, belum menjadi istrinya.
wala fi sinni man yadbitu, dan belum dalam usia dhabit, usia yang menceritakan sesuatu dengan akurat. Wala fi sinni man yadbitu, dan belum di usia seseorang itu membawa informasi dengan dhabit, dengan akurat. Ini diperkuat oleh dalam kitab Subulul Huda war Rasyad fi sirati khairil ibad sallallahu alaihi wasallam, karya Muhammad bin Yusuf As-Salihi Asy-Syami, di jilid 3 halaman 70. Beliau mengatakan, fa Aisyatu lam yadkhul biha illa bil Madinah bil ijma'. Fa Aisyatu lam yadkhul biha illa bil Madinah bil ijma', bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggauli Aisyah, mendukhul Aisyah setelah menikah itu ada di Madinah. Ketika di Makkah belum didukhul oleh Nabi. Jadi belum satu tempat, belum pernah berhubungan dengan Nabi SAW. Didukhul, dijima itu ketika sudah di Madinah. Jadi Aisyah radhiyallahu anha tidak melihat sendiri ketika Rasulullah SAW Isra itu masih di Makkah. Beliau jasadnya itu meninggalkan Makkah atau tidak meninggalkan Makkah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tidak melihat sendiri. Karena berkumpul dengan Nabi itu sesudah di Madinah, sesudah terjadinya Isra Mi'raj. Kemudian li'annaha fi sanatil hijrah kanat binta samani sinin. Aisyah radhiyallahu anha ketika hijrah di Madinah usianya 8 tahun. Aisyah radhiyallahu anha ketika hijrah di Madinah binta samani sinina, umur 8 tahun. Sedangkan Isra itu 1 tahun sebelum hijrah. Ada yang mengatakan 1 tahun sebelum hijrah. Berarti takunu binta sab'in, baru umur 7 tahun. Nah ini. Kemudian di dalam kitab Subulul Huda war Rasyad fi sirati khairil ibad di jilid 3 halaman 70 juga mengatakan, wa amma ma yu'za li Aisyah radhiyallahu anha, dan adapun yang ucapan pendapat yang dinisbatkan kepada Aisyah radhiyallahu anha, falam yarid bisanadin yasluhu lil hujjah. Ini perkataan Aisyah, data sanadnya ini tidak layak sebagai hujjah. Tidak layak sebagai hujjah. Sanadnya tidak kuat. Sanadnya yang tidak kuat. Apakah betul itu perkataan Aisyah? Apakah hanya isu Aisyah mengatakan itu? Bal fi sanadihi inqita'. Bahkan di dalam sanadnya itu putus. Bal fi sanadihi inqita'. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, apakah di dalam kitab Bukhari dan Muslim itu hanya menceritakan Isra, tidak menceritakan Mi'raj? Ini perlu saya sampaikan bahwa di dalam kitab Bukhari Muslim itu dua-duanya mengangkat
hadis Mi'raj, bukan hanya Isra. Saya baca di dalam hadis Sahih Bukhari dengan syarahnya Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani di jilid 7, bahwa ada di situ Sahih Bukhari bukan hanya babul Isra tapi babul Mi'raj. Di hadis nomor 3887, 3887, hadis Mi'raj sangat sempurna, panjang, urut. Mi'raj, hadis Mi'raj yang sangat urut, sempurna, dengan rawi sahabat Nabi Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhu. Ini yang ada di Sahih Bukhari. Hadis nomor 3887. Bedanya kalau di Sahih Muslim juga ada hadis Mi'raj. Saya baca di dalam Sahih Muslim dengan syarahnya Imam Nawawi. Di situ di hadis Muslim, hadis nomor 409, juga diceritakan kisah Mi'raj yang sangat panjang dan sempurna di hadis nomor 409. Ya. Ini di hadis Muslim. Bedanya kalau di Sahih Muslim, rawinya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi kalau di Sahih Bukhari itu diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhu, hadis Mi'rajnya diceritakan oleh Malik bin Sa'sa'ah. Sedangkan di hadis Muslim itu diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi kedua-duanya ada. Hadis Mi'raj itu ada di dalam Sahih Bukhari, ada di dalam Sahih Muslim juga ada. Masalah yang ketiga mengenai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam Isra Mi'raj itu, apakah bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini juga terjadi perbedaan antara para ulama. Saya baca di dalam kitab Fathul Bari. Di dalam kitab Fathul Bari jilid 7. Jilid 7 karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Halaman 277. Terjadi perbedaan antara kedua tokoh Islam, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dan beliau yang mulia Terjumanul Mufassirin, juru bicaranya para ahli tafsir ialah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Terjadi perbedaan. Kalau Aisyah mengatakan ketika malam Isra Mi'raj itu Rasulullah tidak melihat Allah, kalau Ibnu Abbas mengatakan melihat Allah. Ini di Fathul Bari halaman 277 jilid 7. Kemudian saya baca di kitab Fathul Bari di jilid yang lain, yaitu di jilid 8. Di jilid 8 di halaman 781 beliau mengutip dari apa yang disampaikan Ibnu Khuzaimah dalam kitabnya
Kitabut Tauhidi wa isbati sifatir Rabb. Kitab karya Ibnu Khuzaimah, yang punya kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Beliau mengutip begini, walam tahki Aisyah tidak menceritakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam akhbarona, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita annahu lam yara rabbahu, bahwa Nabi mengatakan tidak melihat Tuhan, tidak melihat Allah. Nah, tetapi wa innama ta'awwalatil ayat, Aisyah ini beristimbat, menafsirkan dari ayat la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Jadi Aisyah radhiyallahu anha tidak mendapatkan informasi dari Nabi bahwa Nabi tidak melihat Allah. Tidak ada keterangan begitu, tapi Aisyah ini yang sangat berilmu tinggi, dengan kecerdasannya, beliau ini sangat cerdas sekali, meskipun pendapatnya ini tidak disetujui oleh sahabat yang lain. Beliau wa innama ta'awwalatil ayat, menafsirkan, mentakwilkan ayat la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar. Allah tidak ditembus, Allah tidak bisa ditemukan oleh mata manusia. La tudrikul absar. Hadis yang sahih, besok di akhirat, akidah ahli sunnah wal jamaah, termasuk kami mengikuti akidah ahli sunnah wal jamaah, bahwa besok di akhirat, di surga, orang-orang beriman dengan izin Allah diberikan ziyadah, diberikan bonus, bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala besok di akhirat. Tetapi Allah tidak bertempat. Bukan berarti Allah bertempat di dalam surga, tidak. Bagaimana melihatnya? Kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Kita hanya beriman bahwa Nabi mengabarkan besok di akhirat manusia yang beriman di surga diizinkan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam kitab Fathul Bari jilid 8 di halaman 783 juga mengutip dari kitab At-Tauhid wa Isbati Sifatir Rabb karya Ibnu Khuzaimah. Ini kitabnya dikutip oleh Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Bari. Beliau mengatakan wajana Ibnu Khuzaimah, Ibnu Khuzaimah condong, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, fi kitab Tauhid, di dalam kitab Tauhidnya ini, ila tarjihil isbat, condong mengunggulkan, mengunggulkan pendapat bahwa menetapkan Nabi melihat Allah ketika Isra Mi'raj malam itu. Kemudian wa atnaba fil istidlalillah, bahkan Ibnu Khuzaimah sangat panjang di dalam menyampaikan dalil-dalilnya untuk menguatkan isbat, menetapkan Nabi melihat Allah di malam Isra Mi'raj. Bima yatulu dzikruh, panjang sekali kalau disampaikan semua. Kalau disampaikan, diceritakan, disebutkan satu persatu, panjang sekali. Wa hamala ma warada an Ibni Abbas ala anna ru'ya waqa'at marrataini, dan menafsirkan, memaknai hamala itu, ya, wa hamala ma warada an Ibni Abbasin
Hamala itu manteskan. Manteskan itu memaknai ma warada an Ibni Abbas ala anna ru'ya waqa'at marratain, bahwa Abdullah bin Abbas mengatakan melihat ini dua kali. Marratan bi'ainih wa marratan biqalbih. Rasulullah melihat Allah marratan satu kali bi'ainihi dengan mata, wa marratan biqalbihi dua kali, marratan yang satu kali bi'ainih, maksudnya begitu. Abdullah bin Abbas mengatakan Nabi melihat Allah marratan dua kali. Kata Ibnu Khuzaimah seperti dinukil dalam kitab Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani, marratan bi'ainih. Kata Ibnu Khuzaimah satu kali dengan mata. Wa marratan biqalbi, satu kali dengan hati. Ini jelas ya. Termasuk wa mimman asbatar ru'yah, yang menetapkan bahwa Nabi kita melihat ar-ru'yah li nabiyina sallallahu alaihi wasallam, melihat Allah ketika malam Isra Mi'raj. Al-Imam Ahmad, termasuk Imam Ahmad menetapkan. Jadi perbedaan tetap terjadi, tetapi Ibnu Hajar mengemukakan para ulama-ulama yang menterjih, mengunggulkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala ketika malam Isra Mi'raj. Bagaimana melihatnya itu kita tidak tahu. Bila takyif, kita tidak bisa membayangkan, kita tidak bisa menggambarkan, kita tidak bisa mempertanyakan. Itu Allah sendiri yang mengizinkan, Allah sendiri yang memberi kesempatan. Juga saya baca di dalam kitab Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah. Saya baca di dalam Sunan Ibnu Majah di jilid 1 hadis nomor 190. Ya. Di jilid 1 hadis nomor 190, bahwasanya ada seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Amrin bin Haram. Ini ayah dari Jabir bin Abdullah. Jadi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu punya ayah namanya Abdullah bin Amrin bin Haram radhiyallahu anhu. Mati syahid. Mati syahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada anaknya, yaitu Jabir bin Abdullah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Sunan Ibnu Majah nomor 190? Ma kallamallahu ahadan qattu. Tidaklah Allah berbicara dengan seseorang sama sekali illa min wara'i hijab, kecuali dari belakang tabir. Tetapi wa kallama abaka kifahan, Allah berbicara dengan ayahmu Jabir, yaitu ayahnya Jabir siapa? Abdullah bin Amrin bin Haram. Wa kallama abaka, Allah berbicara dengan ayahmu kifahan, dengan kifahan, tanpa tabir, berhadap-hadapan. Nah, ini jelas hadisnya. Rasulullah yang menceritakan bahwa kelasnya Abdullah, orang yang mati syahid dari kalangan sahabat, bukan seorang nabi, itu aja diberi kesempatan oleh Allah. Allah berbicara dengan Abdullah ini, ayahnya Jabir. Kata Rasulullah, wa kallama abaka kifahan, Allah berbicara dengan ayahmu kifahan, berhadapan. Apa makna kifahan? Saya baca ulama kontemporer yang baru wafat, yaitu ulama Masya Allah yang sangat mulia, yaitu Syekh Muhammad Amin Al-Harari,
ulama berkebangsaan Ethiopia yang hidup di Makkah, meninggal di Makkah, dalam syarahnya Syarah Sunan Ibnu Majah bernama Mursyidu Dzawil Hijah wal Hajah ila Sunan Ibnu Majah wal Qaul al-Muktafa ala Sunanil Mustafa. Ini karya Syekh Muhammad Amin Al-Harari di jilid 2. Di halaman 176, apa makna kifahan? Allah berbicara dengan ayahnya Jabir, Abdullah, sesudah ayahnya mati syahid. Allah berbicara dengan ayahnya Jabir sesuai dengan sabda Nabi SAW. Kifahan di sini dimaknai muwajahatan, berhadapan-hadapan. Laisa bainahuma hijab. Nah, ini memaknainya. Tapi makna berhadapan-hadapan ini tidak harus Allah itu bertempat. Tidak harus Allah tidak bertempat. Allah qiyamuhu binafsih. Ahlussunnah wal Jamaah. Berdiri dengan sendirinya. Muwajahatan. Laisa bainahuma hijab, tanpa tabir, wala wasitatu rasul, tanpa perantara utusan. Ini juga tokoh Ahlussunnah wal Jamaah, Syekh Muhammad Amin Al-Harari, dalam kitabnya Syarah Sunan Ibnu Majah. Orang sekelas Abdullah bin Amrin bin Haram saja bisa mempunyai derajat, mendapatkan kesempatan Allah berbicara dengan beliau muwajah, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.